Oh iya di bawah. Hadirin diharap tenang karena acara akan segera kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Ia masih memberi kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan iman, berbuahkan Islam. Marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berselawat kepadanya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, yang kami hormati Al-Ustadz Muslim M.A. bin Maslan beserta Ar-Risalah, yang kami hormati wali santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, yang kami hormati jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, dan segenap santri dan santriwati yang berbahagia. Buka puasa bersama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Mukhlisin beserta Yayasan Ar-Risalah. Pembukaan, marilah kita buka acara kita dengan melafaz basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran
yang akan dibacakan oleh saudara kita Fahri Ramadan, kelas 3 eksperimen Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah asal Konsulat Tanjung Beringin. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fahri Ramadan. Kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin kepada Al-Ustadz Wasis Atmoswito MPD. Kepadanya waktu dan tempat kami aturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadirin orang tua, wali santri yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Ustaz Muslim Maslan selaku ketua Yayasan Ar-Risalah yang ada di Tanjung Morawa, yang juga merupakan alumni pertama pesantren Darul Mukhlisin. Yang terhormat, hari ini hadir di tengah-tengah kita majelis pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang dimuliakan Allah, santri dan santriwati yang disayangi dan dicintai Allah. Alhamdulillah, sejak tahun 2019 datangnya COVID, kita baru tahun ini bisa duduk bersama. Katanya COVID-nya udah balik, tapi masih ngintip-ngintip. Karena kemarin ada surat larangan untuk berbuka puasa bersama dengan alasan COVID. Namun karena ada imbang, jadi dia nggak jadi datang. COVID-nya ngintip-ngintip aja. Alhamdulillah, syukur, masya Allah, luar biasa. Dari tahun 2019 baru ini kita bisa mengadakan acara buka bersama yang tujuan utamanya, karena kemarin kita sudah sepakat majelis itu sebenarnya ingin sekali mengadakan silaturahim, tatap muka dengan wali-wali santri, membicarakan tentang perkembangan anak didik kita sekaligus perkembangan tentang pondok pesantren. Cuman karena keadaan kemarin itu, makanya hari ini saya senang, saya bangga, luar biasa senangnya bisa berbahagia, bisa kumpul bersama wali santri, karena suksesnya sebuah pendidikan itu tergantung kepada tiga yang kita kenal dengan tri sukses pendidikan. Yang pertama adalah guru, yang kedua orang tua, yang ketiga muridnya. Yang ketiga-tiganya ini harus bersinergi. Tanpa sinergi ketiga-tiganya, pelaksanaan pendidikan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Makanya ingin kami sebenarnya kemudian sharing, ingin kami tukar pendapat, ingin kami berkeluh kesah, karena bulan-bulan terakhir ini kami agak dirundung duka karena ada miscommunication dan misunderstanding antara orang tua dengan guru dan pondok. Jadi kemudian imbas daripada itu, akibat daripada itu, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran kepada anak tidak mengena. Karena ada salah komunikasi, misunderstanding, salah paham
Nah, itulah hal-hal seperti itulah yang mau kita hindari, yang mau kita tangani sehingga tidak terjadi informasi itu hanya satu arah tetapi aktif, sehingga tujuan kita untuk membentuk karakter anak kita, tujuan kita untuk membentuk skill anak kita tercapai. Bapak Ibu wali santri yang dirahmati Allah, intinya kita bersyukur atas kebersamaan ini, juga terima kasih kepada Ketua Yayasan Ar-Risalah yang memfasilitasi untuk mengadakan acara buka bersama ini. Semoga ini berkelanjutan, tidak hanya buka puasa bersama. Karena begini Bapak Ibu, saat ini pondok kita ini sedang memperluas lahan. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Doa Bapak Ibu sampai hari ini betul-betul benar-benar kami rasakan. Yang pertama sekali ini dulu kita, ini menghabiskan biaya sekitar 1,3. Alhamdulillah selesai, rampung. Nggak ngerti kita dari mana duitnya. Kemarin terakhir kita selesai itu 1,3 sekitar 1 hektar. Alhamdulillah selesai. Masya Allah, luar biasa. Dari mana duitnya nggak tahu kita. Yang penting Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Kekuatan mujahadah dan kekuatan doa kita, itu yang sangat membantu perjuangan di pesantren ini. Nah, jadi 1 hektar itu 1,3 M, alhamdulillah selesai. Ini nambah lagi, ada yang nawarkan lagi sekitar 8 atau 10 ranti. Itu kemarin biayanya sekitar 525, cuman masih kita bayar separuh, masih ada 225 lagi. Yang kami mohonkan sama Bapak Ibu, doanya dulu. Doanya nggak usah payah-payah. Al-Fatihah untuk Darul Mukhlisin. Nggak mesti habis sholat, nggak mesti sedang baca Quran atau sedang berdoa, lagi duduk, lagi santai, lagi bergurau atau lagi masak pun Al-Fatihah untuk Darul Mukhlisin. Insya Allah sampai. Ya syukur-syukur dukungannya tidak hanya doa ya. Ya, juga ada syukur-syukur kalau ada, kalau ada. Namun sejauh ini itulah dari titik perluasan pesantren itu ada sekitar 4 titik. Yang di depan ada, sudah sampai depan sana pagar seng itu, terus kemudian rumah yang warna samping itu yang sekarang untuk penerimaan tamu. Kemudian lokasi belakang dan dekat kamar mandi sana. Alhamdulillah. Kami pun kalau berpikir secara logika nggak tahu dari mana duitnya. Nggak sedikit itu. Sementara keadaan ekonomi kita ya seperti ini. Makanya karena keyakinan mujahadah dan doa itulah, makanya kami nggak bosan-bosan. Tolong Bapak Ibu titip kami doa. Mujahadah dan doa itulah menjadi awal berdirinya pesantren Darul Mukhlisin yang diprakarsai oleh Badan Wakaf, yang dari 11 orang sampai hari ini tinggal 4 orang Badan Wakaf itu. Itulah kekuatan mujahadah dan doa kami. Makanya pada kesempatan ini saya menyampaikan itu. Kemudian setelah habis maghrib nanti anak-anak kita itu kan sudah boleh pulang kembali ke kampung halaman, ke rumah masing-masing. Agak apa ya Bu ya, karena jarang lihat ya. Gak apa-apa. Jadi mulai habis maghrib nanti boleh dibawa masing-masing. Jadi artinya apa? Itulah dari sukses pendidikan yang saya katakan tadi.
setelah nanti kembali ke rumah ya kami juga mohon kepada Bapak Ibu, karena ini kalau yang sudah mereka dapat selama di pesantren, kalau tidak dijaga, kalau tidak diperhatikan, takut-takutnya lepas, takut-takutnya hilang. Kita khawatir gitu. Kenapa? Kontaminasi lingkungan sekarang sangat-sangat berbahaya, mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku anak-anak kita. Makanya kita khawatir selama liburan Idul Fitri ini, kalau tanpa pengawasan dari Bapak Ibu, tanpa perhatian, ini skill yang sudah mereka bentuk sekian tahun di sini ini, kami khawatir jangan sampai naudzubillah hilang hanya gara-gara saat liburan. Itu yang kami harapkan. Jadi tadi malam juga semuanya sudah saya sampaikan ke anak-anak bagaimana liburan itu. Kemudian juga mengenai tata cara dan semacam, saya kira sudah dijelaskan semuanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lewat Ramadan tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya kita banyak belajar, kita banyak mengambil hikmah dari supirnya masih puasa Bu, jadi agak oleng dia. Dari puasa bersama ini kita banyak belajar tentang silaturahim, tentang kasih sayang, tentang berbagi rahmat. Semoga keberkahan, semoga kasih sayang itu dapat kita raih, sehingga akhir dari tujuan puasa itu la'allakum tattaqun itu dapat membentuk pribadi kita, sehingga keluar kita dari Ramadan menjadi pribadi yang baru, menjadi hamba yang baru karena banyak belajar dari Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, waktu sebentar lagi mungkin karena nanti lagi yang mau disampaikan ada ceramah dari Ustadz Muslim. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon doa untuk pesantren dari Mukhlisin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Wasis Atmoswito MPD. Tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muslim MA Bimasdan. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu, kayaknya dada dulu lagi apa itu? Karena matanya, jawab salamnya matanya cari drone-nya mana? Yang ngomong saya, yang diperhatikan drone, ya kan? Ini tantangan Ustadz pada akhir zaman, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Sahibul fadilah Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Mudir Ustadz Wasis sebagai pimpinan pondok pesantren Al-Mukarramun, Sahibul fadilah para majelis pengasuh pondok pesantren Darul Mukhlisin,
dan yang mukarramun, para asatidzah, ustadzah, sivitas akademik, pendidikan Pondok Pesantren Darul Muflisin, dan yang saya hormati segenap Bapak, Ibu, wali santri, santriwati yang berhadir pada kesempatan perpulangan ini, dan yang saya sayangi para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya nggak berani ngomong pada kesempatan kali ini karena memang para ustadz-ustadz sekalian adalah guru-guru kita senior. Jadi kalau cerita tentang agama nanti salah. Cerita tentang pendidikan juga kayaknya kita masih baru. Jadi saya cuma bisa Ibu, Bapak kabarnya sehat? Sehat. Itu aja kayaknya. Ya kan Pak Ibu sekalian. Akan tetapi cobalah, kalaupun salah nanti dijewer lah. Pada prinsipnya gitu. Karena saya pura-pura cuek kepada Ustadz, saya ngomong cuma sama Ibu dengan Bapak saja. Agar salah pun gak jadi masalah. Karena saya ngomongnya sama Bapak dan Ibu. Ya kan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini di bulan suci Ramadan adalah bulan pembentukan karakter. Bagaimana dikatakan puasa itu adalah madrasah, sekolah. Sekarang kan pemerintahan kita ini lagi menggalakkan pendidikan berkarakter. Berbicara setiap Kementerian Agama. Jadi macam-macam pelajaran dan bukunya banyak ke sekolah, dan itu yang harus diajarkan. Kayaknya kan Bapak Ibu sekalian, kita dulu ngapal rumusan kimia sampai kadang-kadang kan disetrapkan, kadang-kadang nggak hafal. Sampai sekarang belum ada kita praktekkan dalam kehidupan kan. Ada Ibu rumusan kimia waktu dulu, waktu masak kayaknya ngeracik bawang dengan apa ini, dengan rumusan kimia ada. Ya kan? Konon lagi kemudian anak-anak sekarang yang bukunya begitu banyak. Jadi belajar teori dikatakan. Belajar teori selesai sampai sore dikatakan pulang PR-nya juga teori. Jadi dikatakan kalau di sekolah itu belajar tentang akhlak, bagaimana menghormati orang tua. Ada dalilnya, ada kesepakatan para ulama, belajar bagaimana sosial di dalam buku yang kemudian begitu tebalnya. Udah capek, pulang tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah bagaimanakah cara berbakti kepada orang tua agar apa? Agar dia buka buku. Pertanyaannya kapan dia akan mempraktekkannya? Mestinya kan pendidikan berkarakter itu di dalam Islam juga dia katakan, Islam itu kan mengenal satu pengajaran, ilmu pengetahuan, kemudian praktek. Apa sih ilmu dalam Islam yang diajarkan tidak ada praktek, apa Bu? Ada? Pertama dikatakan sholat, diajarkan tata cara sholat. Untuk dipraktekkan? Dipraktekkan. Puasa, untuk dipraktekkan? Dipraktekkan. Bahkan sampai dikatakan cerai, masa iddah, masa menunggu, dikatakan kita belajar memang bukan dianjurkan untuk bercerai, tapi gitu cerai terjadi harus dipraktekkan. Jadi dikatakan pendidikan berkarakter itu yang kita besar-besarkan di dunia pendidikan di luar itu dikatakan tidak dapat. Karena pada prakteknya secara prinsip dengan prakteknya berbanding terbalik. Nah, salah satu cara untuk mendidik anak berkarakter itu apa? Nggak ada lain kecuali mondok. Ya kan? Di sini akan diajarkan bagaimana bangun sebelum datang waktu subuh. Kita katakan Ibu, di rumah saja ketika anak kita liburan kadang-kadang nak bangun azan itu azan. Kan kelewatan kan? Kalau di sini nggak bisa. Dia harus benar-benar karakter itu ditanamkan. Penanaman karakter itu harus dengan praktek. Maka kata Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu dikatakan adalah bagaimana kata Rasulullah, maka muru auladakum bis-shalah. Maka kata Rasulullah, perintahkanlah anak kalian untuk apa? Sholat. Jadi orang tua pengganti di sini, ustadz dan ustadzahnya, bagaimana mendidik anak itu agar sholat.
Kalau kita katakan kadang-kadang anak kita masih nggak sholat, kita katakan maaf, kita maafkan. Kalau di sini nggak bisa. Jadi menanamkan pendidikan berkarakter itu memang ditanamkan di mana? Jawabannya cuma di pesantren yang sifatnya boarding. Agar apa? Agar kemudian mereka ditanamkan antara ilmu dengan karakter. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan bukan di antara kita, bukan. Saya bicarakan orang di sana, orang tua di sana, yang jauh di sana sekitar 3 meter dari saya. Ya kan? Dikatakan bahwasanya orang tua itu ini kalau dulu kita di pesantren, karena pesantren saya di sini Bapak Ibu sekalian, setiap mau pulang ada etiket, ada diceramahi bagaimana makan, bagaimana bertamu dan sebagainya. Akan tetapi peranan yang biasanya terjadi, karena saya juga punya pesantren. Jadi problemnya kadang-kadang sama. Orang tua itu merasa bahwasanya pesantren adalah wewenang full mereka yang akan mendidik anak kita. Sebenarnya kalau ditanya dalam Islam, siapakah tugas utama untuk mendidik anak, orang tua atau guru? Yakin Ibu? Orang tua atau guru? Orang tua kan? Jadi yang harus mendidik itu siapa? Kita katakan di sini jangan lelaikan waktu, sampai di rumah dikasih HP kan, habiskan. Sebenarnya yang mendidik kita atau orang tua? Ya kan? Kan kata kita kan, iya sebentar aja Ustaz, sebentar. Ya kan? Sampai kita ketiduran dia mesti main HP kan? Sholat 5 waktunya yang di sini dikontrol. Kalau nggak sholat, Ibu, kalau nggak sholat di sini ada santri yang nggak sholat, pasti orang tuanya dipanggil disuruh pulang anaknya. Ya kan? Dipanggil, diingatkan. Tapi sampai di rumah kita mengontrol. Jadi tugas itu kita sudah diringankan, jangan kemudian sampai di sana kita yang merusak. Kenapa? Ibu bayar mahal. Kalau dibandingkan ya ketika mengeluarkan uang SPP kan kayaknya agak mahal. Padahal kan kalau dihitung di rumah lebih banyak. Dia jajannya satu hari 10.000, 20.000 sekali jajan. Tapi kita nggak terasa. Merasa ketika bayar di pesantren kayaknya mahal kali loh Ustadz, bisa nggak dikurangi kan? Nggak ada yang bilang Ustadz bisa nggak ditambah SPP-nya ya? Kan nggak kan? Nah, tapi itu pun kita katakan Ustadznya susah, ya kan? Jadi maka dikatakan pendidikan itu kata Ustadz tadi bahwasanya pendidikan menurut metode pedagogik itu kan satu dikatakan adalah peranan guru, Ibu. Kalau gurunya bagus, dikatakan kan di sini sudah dipilih gurunya yang bagus untuk mendidik. Yang kedua adalah unsur dari murid. Murid itu siapa? Imam Syafi'i dikatakan imam besar yang terkenal yang belajarnya ada pakai gedung gini. Enggak ada. Dikatakan kemudian keluar muridnya siapa? Imam Ahmad. Imam dari Imam 4 dikatakan itu Imam Syafi'i, muridnya siapa? Imam Ahmad. Karena gurunya berkualitas, muridnya akan berkualitas. Maka kemudian dikatakan sistem yang ketiga adalah sistem bagaimana kemudian ditempa, berkarakter, sholatnya diawasi, belajarnya ditentukan, jam tidur kapan, bangun kapan, agar kemudian menjadi habit, kebiasaan. Menjadi kebiasaan. Jadi yang itu peranan siapa? Maka peranan itu adalah peranan berimbang antara lembaga dengan orang tua. Maka apa tugas orang tua? Apakah mendidik? Buka nahu sorob? Buka kemudian meroja anak sini mana nahu sorobnya? Kita bacanya nggak lurus kan Bu? Nahu sorob. Belajar baca ini Arab gundul apa huruf lari. Ya kan? Nggak terbaca sama kita. Tapi peranan orang tua lihat. Ibu kenal Syekh Surem. Syekh Surem kenal? Enggak. Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram yang imam, kalau Ibu nanti lihat di YouTube Syekh Surem, dia asalnya bandel. Bandel. Kemudian ibunya yang mengetahui tentang ucapan itu bermakna. Ucapan itu adalah doa dikatakan. Bagaimana? Dia mengatakan kalau anaknya bandel Syekh Surem ini dulu waktu kecil dikatakan, ya Allah bandelnya kamu mudah-mudahan menjadi
imam Masjidil Haram, maka kalimat itu terijabah. Kita ibu kalau marah ya Allah tuyul lah kau, ya kan? Makanya kalau dia mencuri, siapa yang mengucapkan? Yang doakan siapa? Tuyul. Kita kan? Ya Allah anak kurang ajar, ya kan? Coba ya Allah anakku mudah-mudahan kaya, jadi kaya ibu. Ya Allah mudah-mudahan jadi ulama, jadi ulama. Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari? Hadis riwayat Bukhari. Maka dikatakan kata para ulama, Bukhari itu asahul kutub ba'da kitabillah. Dikatakan buku yang terbenar pertama di dunia ini adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis riwayat Bukhari, dia nomor 2 di dunia. Bukhari itu ketika kecil belajar, tulisannya kayak cacing. Kayak cacing, jelek. Khotnya itu jelek. Kata gurunya apa? Masya Allah ini tulisan siapa? Kata Bukhari, aku. Bukhari sini. Apa? Guru itu hanya memotivasi. Kata gurunya apa? Masya Allah tulisan Bukhari kal muhaddithin, seperti ahli hadis, pakar hadis. Padahal kan tulisannya apa? Ceker ayam kan? Tulisan cacing kan? Kita bilang ya Allah nah tulisanmu kayak dokter, tapi dokter hewan. Maka kemudian Bukhari yang tulisannya jelek, biasanya kan kalau kita ya Allah makanya nak itu rajin baca, rajin nulis kan, merah-merah lah di sini, ya kan? Tapi tidak dengan gurunya Imam Bukhari, dia mengatakan Masya Allah Bukhari tulisanmu seperti khotmu kal muhaddithin, seperti ahli hadis. Maka dia termotivasi sehingga menjadi ulama besar. Karena apa? Karena ucapan guru. Padahal tulisannya jelek ibu. Maka dikatakan jelek pun anak kita, perangainya jelek, bandel kadang-kadang, ya mungkin kita orang tuanya juga bandel kan dulu. Tapi tidak dengan ucapan kita. Kenapa? Karena ucapan baik dikatakan, maka kata Rasulullah kul khairan au liyasmut. Kata Rasulullah maka katakan baik. Kalau nggak bisa ucapkan baik apa? Diam. Jadi kalau ibu ngomel itu ya Allah anakku ini bandelnya mudah-mudahan jadi hafiz Quran, dijabah dengan Allah. Maka dikatakan ibu, gimana sih? Iya bu, kameramen bu. Makanya ibu dikatakan salah satu ada Muawiyah, dikatakan ada 3 orang sahabat pada waktu itu yang berteman, duduk ngeteh ya kalau kita bahasa kita ngopi ya di depan Ka'bah. Ada yang sering duduk di depan Ka'bah bu ngopi bu? Ada? Nggak ada? Ngeteh sambil nunggu buka di depan Ka'bah kan? Paling ada di situ kan, di segi kan. Nah, orang 3 ini mengatakan tamannau. Maka dikatakan coba bercita-cita apa keinginanmu? Katanya aku mau jadi apa? Enggak ada. Katanya tamannau, cita-cita. Punya keinginan besar. Dia mengatakan kalau aku nanti, aku bercita-cita menjadi apa? Menjadi khalifah Khurasan. Bainal Khurasan ilal Madinah. Kata kawannya yang 2, enggak mungkin. Katanya kalau aku jadi khalifah, kamu minta apa? Katanya yang satu mengatakan kalau kamu jadi khalifah, ini kalau cerita bohong ini, cerita ece-ece ini. Katanya kalau kamu jadi khalifah, ini di depan Ka'bah katanya. Kalau kamu jadi khalifah, aku pertama minta uang dari emas. Kemudian aku diberikan harta yang cukup sampai mati. Dan banyak lagi kebutuhanku maka penuhi. Katanya oke. Kamu apa? Katanya nggak mungkin lah kamu jadi khalifah. Kalau kamu jadi khalifah, pegang aku, ikat di kayu, kemudian tandu keliling kampung dan pukuli. Rupanya selang beberapa tahun kemudian ternyata doa kalimat itu terijabah. Menjadi khalifah antara Khurasan dengan Madinah. Apa yang dilakukan setelah menjadi khalifah? Dipanggil 2 teman yang tadi. Yang di depan Ka'bah dulu, ingat bahwasanya kalau dia jadi khalifah, yang satu minta diberikan emas, berikan harta, tanah dan kebutuhannya diberikan. Yang satu enggak, katanya ikat aja aku di kayu, keliling bawa kampung pukuli. Katanya dipanggil 2, kalian tahu kenapa aku panggil? Enggak. Khalifah enggak tahu. Katanya dulu kita pernah ngobrol-ngobrol di depan Ka'bah sambil minum teh. Katanya kenapa? Katanya dulu kamu minta apa? Oh ya aku dulu minta uang dari emas, harta,
tanah. Katanya ini bagianmu, semua diberikan. Katanya benar, benar. Yang satu lagi enggak, Khalifah, enggak. Kenapa? Dia minta apa? Minta diikat di kayu, dikeliling kampung, dipukuli. Katanya kamu harus dikeliling kampung, dipukul, diikat. Itu faktor dari apa? Dikatakan cita-cita, Ibu. Jadi ketika punya anak sekarang, ada nggak kata terlambat? Nggak ada. Ustadz, aku ini punya cita anak-anak ini jadi dokter, jadi presiden, jadi orang yang bermanfaat di negeri ini. Nggak apa-apa cita-cita. Lihat, dikatakan pada zaman Rasulullah SAW, penduduk Makkah itu dikatakan adalah orang yang tidak dipandang di mana? Di dunia internasional. Di dunia dikatakan orang Arab itu orang miskin. Sehingga kemudian datang Rasulullah ngajari para sahabat orang-orang Arab sehingga mereka punya cita-cita. Mereka yang miskin nggak pakai sendal, dikatakan kadang-kadang nggak pakai baju, nggak ada uang untuk beli baju, sehingga mereka datang ke Raja Herakles, Raja Khurasan dikatakan, Raja Najasyi dikatakan, datang dikatakan, orang Arab mengapai? Antum ta'kuluna ju'alan. Kata para raja itu, ngapain kalian datang ke karpet merah kami? Sementara kalian ini adalah orang miskin. Tapi sekarang ngapain datang, heran kami. Padahal kalian itu pemakan ju'lan. Ju'lan tahu Bu? Ini santri-santriwati tahu ju'lan? Ju'lan itu kumbang yang ada di kotoran. Kumbang tai itu, saking laparnya orang Arab gak ada makanan, maka dia makan kumbang itu. Tapi kemudian sekarang datang, kenapa mengajak kami? Katanya bersama kami Muhammad. Dia mengajarkan kami untuk memiliki cita-cita besar untuk menguasai mana? Dunia. Dia menguasai dunia dikatakan karena apa? Ada Muhammad. Apakah karena ada hartanya? Enggak. Tapi ada orang yang memotivasi. Siapa mereka peranannya? Guru Ibu. Ustadz. Jadi dikatakan yang merubah tatanan sosial itu adalah guru. Jadi udah habis waktu. Udah mau habis Bu ya? Karena udah pada nengok jam kayaknya. Ya Bu ya, jadi harapan saya nggak bisa ceramah banyak Bu ya, karena khawatir salah. Jadi harapan saya Ibu, pertama sadarlah kita semua bahwasanya peranan mendidik anak itu adalah tugas kita, bukan tugas Ustadz. Ini kan kita mitra saja. Ustadz mengantarkan, Ibu melanjutkan, ya kan? Dan sekarang ini karena momen liburan, maka cobalah dibimbing anak-anaknya, karena nanti jangan dibiarkan mereka dengan gadgetnya terus, dengan kebiasaan buruknya terus. Tapi yang sudah dibentuk di sini agar dilanjutkan. Yang kedua Ibu, kalaupun marah Bapak Ibu ini kan kadang-kadang nggak bisa diam kan ibu-ibu kan, ya kan, ada aja kata-kata yang keluar, kata-kata keluar, cerewetnya, ributnya ibu itu kepada anak ibu, mohon maaf, jangan kata-kata yang jorok, jelek, tuyul, kadang-kadang ada anjing, ya Allah, ada babi masuk, ya kan, jadi kalau kayak babi anak kita, jangan salahkan ibu. Kalau kayak tuyul jangan salahkan. Jadi jagalah ucapan, karena kata Rasulullah dikatakan bahwasanya puasa itu adalah madrasah untuk membentuk karakter. Terakhir Ibu, ada satu penelitian sosial. Dikatakan ada anak yang kecil-kecil SD, kemudian diberikan makanan dan minuman yang segar. Kemudian dikatakan, gurunya mengatakan, wahai anak-anakku sekalian, di meja masing-masing ada makanan dan minuman. Jangan dimakan sampai datang perintah guru. Kemudian ditinggalkan berjam-jam. Ternyata ketika masuk, sebagian ada yang makan lah, habis, ada yang sebagian, ada yang diam tidak memakan. Penelitian ini kemudian dicek setelah 20 tahun, yang tidak makan itu ternyata jadi orang yang sukses. Jadi menunjukkan orang yang puasa, kita ini yang puasa, yang mengatakan aku kuat, bukan mengatakan oh aku nggak kuat, aku nggak sanggup, aku malas dan sebagainya. Maka dikatakan kesuksesan anak juga ternyata berdasarkan ketaatan kepada peraturan, dan peraturan itu juga